Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi, saudara. Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini, 13 November 2023. Sari Berita. Bawaslu Republik Indonesia gelar sosialisasi pengawasan partisipatif bersama warga. Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelilingi 25 gunung api, 17 diantaranya masih aktif hingga saat ini. Saudara, selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten ND menghadirkan kegiatan forum warga dengan tema sosialisasi pengawasan partisipatif untuk sukses pemilihan umum tahun 2024. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Kegiatan pengawasan partisipatif untuk sukses pemilihan umum tersebut digelar oleh Bawaslu Republik Indonesia berlangsung di Cafe La Calena Minggu 12 November 2023. Kepada RRI, Dr. Baktian Baetal selaku Koordinator Tenaga Ahli Bawaslu RI mengatakan kegiatan forum warga ini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu secara partisipatif untuk mensukseskan pemilihan umum tahun 2024. Baktiar menjelaskan sebenarnya forum warga adalah satu bentuk kegiatan dalam rangka pengawasan partisipatif dari masyarakat karena Bawaslu menyadari betul proses pemilu ini adalah keterbatasan dari sisi Bawaslu dalam rangka melaksanakan pengawasan, sehingga salah satu strategi Bawaslu dalam rangka mengatasi dengan membangun antisipasi strategi bersama masyarakat untuk ikut serta dalam proses tahapan-tahapan pemilu maupun pengawasan yang lebih luas spektrumnya dalam rangka menjaga kemurnian dari pemilu itu sendiri. Karena kami sadar betul bahwa proses pengawasan pemilu ini itu ada keterbatasan dari sisi Bawaslu dalam rangka melaksanakan pengawasan. Sehingga salah satu strategi kita dalam rangka mengatasi itu adalah dengan membangun aliansi strategis bersama dengan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan tahapan-tahapan pemilu maupun pengawasan yang lebih luas spektrumnya terkait dengan dalam rangka menjaga kemurnian dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Nah, ini yang kita ajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan tersebut. Nah, terkait dengan pelaksanaan kegiatannya, kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang dilakukan bukan baru dekat pemilu. Pengawasan partisipatif itu adalah satu program yang dilakukan setiap tahunnya ada. Dr. Baktiar mengatakan kegiatan forum warga sosialisasi pengawasan partisipatif sebenarnya dilakukan bukan baru dekat pemilu, tetapi pengawasan partisipatif adalah satu program yang dilakukan setiap tahun memberikan edukasi kepada publik. Bawaslu ingin mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan tahapan-tahapan pemilu, dan program ini adalah program nasional. Kemudian diikuti juga Bawaslu di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi Minalria Marpaung, menyampaikan kegiatan forum warga ini merupakan agenda sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu RI di seluruh Indonesia dan berharap peserta yang hadir nantinya dapat terbuka dan berani melaporkan segala bentuk kecurangan pada pemilu kepada Bawaslu. Melpi Minalria Marpaung mengatakan mengenai potensi kecurangan dalam pemilu sebenarnya bisa saja ada dan kehadiran Bawaslu memprioritaskan pencegahan. Melpi menjelaskan belajar dari pemilu dan pilkada dari sebelumnya sudah pernah terjadi seperti pelanggaran money politik pada pemilu. Pilkada dan Bawaslu mengantisipasi agar jangan sampai terjadi karena semakin rendah pelanggaran akan semakin sukses pemilu. Kalau untuk potensi sebenarnya bisa saja ada, tetapi tadi sudah disampaikan kita akan tetap memprioritaskan pencegahan dan sudah belajar dari pemilu dan pilkada yang sudah pernah terjadi. Pemilu kali lalu juga ada pelanggaran money politik, pilkada juga ada. Tadi juga saya sudah sampaikan kita akan mengantisipasi itu biar jangan ada, karena semakin rendah
penanganan pelanggaran akan semakin sukses pemilunya sebenarnya. Untuk menyukseskan pemilu dalam arti mengantisipasi kecurangan seperti money politik, perlu keterlibatan dari masyarakat. Minimal tidak ada lagi keinginan menunggu diberi uang dulu baru coblos orangnya. Bawaslu NTT terus mengarahkan tolak uangnya, laporkan pelakunya supaya mewujudkan pemilu yang sebenarnya demokratis. Jadi yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki etikat baik. Melpi mengatakan bermain uang dalam pesta demokrasi akan berpotensi korupsi dan lainnya. Bawaslu NTT mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan dalam berpolitik di NTT, khususnya di Kabupaten Ende dan dapat menjadi contoh untuk daerah lain. RRI Ende Rufinus pula melaporkan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dikelilingi oleh 25 gunung api aktif atau yang masih bisa erupsi. Laporan disampaikan Veranda Garus. Hal itu disampaikan Kepala Balai Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara, Zakarias Gele Raja Arios kepada RRI. Dia menjelaskan dari 25 gunung berapi aktif itu pihaknya membaginya menjadi 3 tipe, yakni tipe A berjumlah 17 gunung api yang letusannya atau erupsinya kisaran di atas tahun 1600 ke atas. Kemudian tipe B berjumlah 3 gunung api yang kisaran tahun letusannya di bawah tahun 1600 atau sebelum tahun 1600 ke bawah. Sementara tipe C berjumlah 5 gunung yang tahun letusannya tidak tercatat sejarah letusannya. Kalau untuk potensi pasti ada, karena semua itu masih tergolong aktif. Kadang-kadang dia naik statusnya, kadang tenang. Ya, kita berdoa banyak, mudah-mudahan dia tetap normal. Kami mengecek tiap hari atasnya itu dari sistem kegempaannya. Meningkat anomali, tidak sesuai yang biasa, itu biasa kami naikkan status. Tapi untuk sementara gunung-gunung yang lain, ada penjaga posnya, pengamatnya selalu melapor. Masih seperti biasanya, tidak ada anomali sehingga masih di dalam status normal. Dia menambahkan bahwa Pulau Flores, Pulau Lembata, dan Pulau Pantar Alor juga memiliki banyak sekali gunung api dan jumlahnya 17 gunung api aktif dan semuanya tipe A. Lanjut Gele Arios, banyaknya gunung api aktif di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores itu, dikarenakan wilayah Nusa Tenggara Timur dilalui jalur Ring of Fire yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sampai di Sulawesi Utara. Untuk titiknya di rata-rata 2, satu kabupaten itu rata-rata 2 Flores. Hanya Kabupaten Manggarai 1 di Gunung Anak Ranaka, terus 2 di Kabupaten Ngada, Inderie sama Abu Lobo, terus 1 di Kabupaten Nagakeo, itu Gunung Inelika, 2 di Kabupaten Ende, Gunung Ia dan Gunung Kelimutu, 2 di Kabupaten Sika, Gunung Egon dan Rokatinda, 3 di Flores Timur, Gunung Lewat Tobi laki-laki dan Lewat Tobi perempuan serta Lere Boleng. 1 di Adonara itu Ile Boleng, dan di Lembata itu ada 4, Ile Lewat Tolok, Batu Tara, Hobal dan Ile Berung. Terus yang terakhir di Alor itu Gunung Sirung di Tantap. Dia mengatakan saat ini ada 2 gunung api yang intensitas erupsinya cukup tinggi dan berada pada level waspada, yakni Gunung Ile Lewat Tolok di Lembata dan Gunung Inelike di Bajawa. Karena itu dia menghimbau agar masyarakat terus waspada. Pihaknya juga akan terus memantau pergerakan gunung api di Nusa Tenggara Timur dan pergerakan gunung api sendiri dipastikan bisa dibaca sehingga pihaknya akan selalu menyampaikan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda gunung erupsi. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Dalam mempromosikan pariwisata Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores berupaya agar jumlah wisatawan yang ada tidak lebih dari jumlah penduduk. Laporan disampaikan Epi Wahab. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan bertanggung jawab mewujudkan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan dan mandiri serta untuk membantu memfasilitasi serta mengakselerasi kebutuhan pariwisata Labuan Bajo. Direktur Utama BPO LBF Sana Fatina menyampaikan akan terus berupaya mendorong minat para wisatawan termasuk lama hunian di Labuan Bajo dari 3 hari menjadi 6 hari dan bukan hanya mencakup wilayah di Labuan Bajo tetapi juga wilayah di Flores. Akan kita dorong menjadi 1,5 juta kunjungan per tahun, di mana yang tadinya
length of stay yang sekarang sudah terlewati tadi ya dengan data-data tadi, kita akan dorong minimal 6 hari length of stay. Yang berarti tidak hanya stay di Labuan Bajo, tapi juga akan kita disperse ke wilayah perairan, Pulau Flores dan lain-lainnya. Selain itu, BPOLBF juga berupaya agar pendistribusian wisatawan tidak hanya di laut tetapi juga di darat sehingga bisa menaikkan ekonomi masyarakat lokal. Dan untuk okupansi rate yang saat ini 68,86% akan didorong untuk mencapai 70%, di mana 50% wisatawan ini tidak hanya di laut tetapi juga di darat, yakni menggunakan hotel-hotel yang ada di kota. Sana Fatina juga menambahkan ditargetkan 25 tahun ke depan Bandara Udara Komodo akan bisa berkapasitas 4 juta pengunjung per tahun, dan ini dibatasi agar jumlah wisatawan tidak lebih banyak dari jumlah penduduk dan privasi tetap terjaga dan pariwisata tidak kehilangan karakteristik utamanya. Nah, berdasarkan diskusi dengan teman-teman FTB juga, kita akan melihat dalam 25 tahun ke depan, maka Bandara Komodo akan ditargetkan bisa berkapasitas 4 juta kunjungan per tahun. Jadi teman-teman punya kurun waktu yang panjang ya, dari 1 juta dari 4 juta itu lumayan banget. Dan dalam waktu tersebut kita akan bersama-sama membangun ekosistem. Kenapa nggak lebih dari 5 juta? Karena kita tidak mau jumlah wisatawan lebih banyak daripada jumlah penduduk di NTB itu sendiri. Jadi kita akan menjaga sehingga privasi tetap terjaga, namun di sisi lain ekosistem pariwisata bisa muncul dan tidak kehilangan karakteristik utamanya ada lokal culture. Tentunya pembangunan dan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo ini harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan bagaimana kemajuan pariwisata yang ada di Labuan Bajo juga berdampak selaras dengan kemajuan ekonomi masyarakat yang ada. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) saat ini tengah mengembangkan kawasan pariwisata terpadu di Labuan Bajo yang diberi nama Parapuar. Diambil dari dua kata dalam bahasa setempat, bahasa Manggarai, yakni para berarti pintu atau gerbang dan puar yang berarti hutan. Pemilihan nama tersebut pendengar didasari oleh prinsip bahwa kawasan yang akan dibangun tersebut akan mengedepankan nilai-nilai keberlangsungan lingkungan dan akan tetap mempertahankan keaslian kawasan yang merupakan hutan produksi, hutan Gorang Bowosi. Kawasan ini diapiti oleh 2 desa, yaitu Desa Golobilas dan Desa Gorontalo, dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Waiklambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Ada 4 zona yang akan dibangun di atas lahan 400 hektare kawasan Parapuar tersebut. Salah satunya adalah zona budaya Cultural District yang rencananya akan dibangun di area seluas 21,69 hektare dari total kawasan seluas 114,73 hektare. Pengembangan zona ini terdiri dari pusat budaya Cultural Center seperti Hikayat Komodo, Cultural Performance Park, Museum Agriculture Tourism, Culture Gallery, Ring of Fire Flores View, dan Prey Hill, serta atraksi penunjang lainnya yang ikut menunjang pariwisata dan juga menonjolkan budaya Nusa Tenggara Timur. Pembangunan zona ini bertujuan untuk menjadi showcase kebudayaan Flores Lembata Alor dan Bima atau Floratama, serta mengangkat keunikan dan keragaman budaya setempat sebagai daya tarik wisata. Pengunjung dapat mempelajari dan menikmati kebudayaan dan kehidupan alam Flores, selain menikmati ketenangan dan keindahan alam Labuan Bajo yang berkontur hutan serta perbukitan. Menurut Sana Fatina, Direktur Utama BPOLBF, pembangunan kawasan Parapuar merupakan langkah pemerintah untuk menambah jumlah destinasi dan atraksi wisata baru yang ada di Labuan Bajo dan diharapkan dapat menambah lama tinggal serta kunjungan wisatawan di dalam kota Labuan Bajo. Saat ini pengembangan kawasan ini telah dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar, yaitu jalan aspal sepanjang 1,5 km. Pembangunan kawasan pada setiap zona direncanakan akan dimulai pada 2024 mendatang, dimulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan juga jaringan komunikasi. Setelah 11 tahun berlalu, Rumah Sakit Pratama Adonara Kabupaten Flores Timur resmi beroperasi pada tanggal 11 November 2023. Hal ini disampaikan oleh PJ Sekda Flores Timur, Petrus Pedomaran kepada RRI dalam Florata pagi ini
Pelaksanaan pembangunannya sendiri sempat tertunda akibat kendala teknis pada tahun 2018 dan kembali dilanjutkan pada tahun 2022 berkat sinergitas antara Pemkab Vlotim dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur. Rumah sakit Adonara ini adalah fokus perhatian dari Pemkab Vlotim dan rumah sakit ini menjadi harapan seluruh masyarakat Flores Timur, khususnya di Pulau Adonara. Saat ini ada 4 dokter yang sudah berada di rumah sakit pertama dan 52 tenaga pendukungnya, para medis dan seluruh tenaga pendukung. Rumah sakit Adonara ini konsep awal itu untuk memberikan pelayanan untuk wilayah Adonara dan sebagian dari Pulau Solor bagian timur. Itu konsep awal, sehingga ini selain untuk pendekatan pelayanan sesungguhnya sesuai dengan harapan dari Bapak Bupati bahwa ini juga menjadi sebagai mercusuar untuk menarik dan memicu seluruh perkembangan atau perubahan-perubahan yang harus kita lakukan di wilayah Adonara dan sebagian Pulau Solor. Bapak Bupati juga sudah memperjuangkan untuk di Pulau Solor tahun depan di dalam menunda kami juga sudah pembangunan rumah sakit pertama Solor. Itu lengkap dari fisik sampai dengan isinya semua, kurang lebih sekitar 60 miliar lebih itu. Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk terus mendukung keberadaan rumah sakit Adonara ini sehingga memberi dampak yang baik untuk percepatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodia G.I. Kalake, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo selama 3 hari sejak Jumat 10 November hingga Minggu 12 November 2023. Kedatangan penjabat Gubernur NTT itu disambut Bupati Nagekeo, Yohanes Don Boscodo bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nagekeo di Bandara Soa pada Jumat 10 November 2023. Selama 3 hari melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Nagekeo, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodia GL Kalake dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Sofia Milawati Kalake melakukan berbagai agenda kegiatan. Di hari pertama, penjabat Gubernur NTT memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Politeknik Santo Wilhelmus Boawae, dan kuliah umum ini diberikan kepada mahasiswa program studi akuntansi, nutrisi dan makanan ternak, manajemen pertanian lahan kering dan tanaman pangan, serta hortikultura. PJ Gubernur NTT, Ayodia Kalake menjelaskan bahwa subsektor peternakan mempunyai peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya perekonomian petani di pedesaan. Pemerintah Provinsi NTT juga telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan peternakan yang ada di NTT untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan asal hewan yang adil dan juga sejahtera. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Untuk membangkitkan kembali memori dan rasa kedekatan masyarakat NTT yang kuat akan maritim, UPTD Museum Dinas Pedanka Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pameran Museum Temporer Tradisi Budaya Maritim. Pameran berlangsung dari tanggal 8 November sampai 11 November 2023 mengusung tema Nenek Moyangku Orang Pelaut. Mewakili penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulastri Rashid SPI MSI mengatakan, dalam beberapa dekade terakhir ini, perhatian serta minat masyarakat terhadap museum mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini tentunya memberikan angin segar kepada lembaga-lembaga museum untuk lebih terpacu dalam memposisikan perannya sebagai lembaga pewaris nilai-nilai budaya bangsa. Dinamika masyarakat yang ada memberikan wacana baru bagi penyelenggara museum untuk merubah pandangan dari orientasi koleksi kepada orientasi masyarakat atau publik. Gagasan ini menempatkan museum sebagai alat pendidikan dalam pelayanan pembangunan sosial, bahwa museum mencapai arti sosial serta memberikan kontribusi yang konkret pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui kegiatan pameran, Sulastri mengajak seluruh masyarakat NTT untuk mengunjungi UPTD Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat peradaban masyarakat NTT yang memberikan nilai budaya, spiritual dan warisan daerah, serta keberlangsungan kebudayaan. Penyuluh Pertanian Kabupaten Flores Timur optimalkan pendampingan bagi para petani sorghum di daerahnya. Laporan disampaikan Lady Badin. Kabupaten Flores Timur sejak lama telah dikenal sebagai penghasil sorghum terbaik di NTT dan saat ini lewat program pendampingan oleh para penyuluh pertanian diharapkan dapat mendongkrak hasil panen sorghum dan upaya pembibitan varietas sorghum terbesar di NTT. Salah seorang penyuluh pertanian Kabupaten Flores Timur, Asri Lukman, mengungkapkan pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flotim secara intens memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para petani sorghum di kabupaten tersebut. Memang upaya dari kami penyuluh semuanya sudah kami sampaikan kepada petani-petani untuk tetap kita kembangkan selalu. Jadi akhir-akhir tahun ini juga sudah ada petani, kadang kami sendiri yang memberikan benih itu kepada mereka. Kami sendiri mengusahakan mencarikan pada petani yang mempunyai dan kami memberikan kepada petani yang tidak mempunyai benih untuk menanamnya. Dan mungkin ke depannya memang kami berusaha lagi, lebih sekuat tenaga lagi untuk bisa memberikan pengertian kepada petani. Dirinya juga mengungkapkan beberapa faktor yang menjadi penghambat adalah usia petani yang didominasi oleh orang tua lanjut usia, sehingga proses transformasi pengetahuan dan teknologi cukup terbatas. Para penyuluh pertanian di kabupaten tersebut terus mengajak para pemuda lewat Karang Taruna Desa dan beberapa organisasi pemuda di wilayahnya untuk merintis usaha menjadi petani yang modern, sehingga ke depan regenerasi petani berjalan baik dan proses pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian berjalan maksimal. Sorghum kan untuk alat pasca panennya memang masih sangat minim. Menciptakan sendiri alat pasca panennya. Ikan di dinas juga sering kami sampaikan supaya kan petani di sini pada umumnya ianya kan hampir di luar usia produktif, tenaga kan hanya tinggal sedikit sekali. Sudah berusaha sekali Bu, ada menggalangkan kelompok taruna tani awal-awal rajin, tapi setelah itu memilihnya Ojen. Asri Lukman juga optimis upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menjadikan pangan lokal menjadi tuan rumah di daerahnya bisa terwujud dengan pola diversifikasi pangan yang saat ini berjalan lewat program Nona Sari Setia. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selanjutnya dapat Anda ikuti program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.